Panti asuhan berujung petaka, remaja tunanetra dicabuli. Surabaya, kepulangan seorang ibu berusia 31 tahun berinisial WK ke tanah air setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri berbuah petaka. Putri bungsunya yang berusia 14 tahun dan menyandang disabilitas netra menjadi korban dugaan pencabulan berulang yang dilakukan oleh anak pemilik panti asuhan tempat kedua anaknya dititipkan. Sambil menahan tangis, WK mendatangi kantor hukum D. Firmansyah, SH dan rekan pada Selasa malam, tanggal 21 Juli tahun 2026, didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah dan Sukardi, untuk memohon pendampingan hukum. Awal mula penitipan anak. WK menceritakan bahwa dirinya terpaksa menitipkan kedua anaknya di sebuah panti asuhan di kawasan Jalan Raya Saritama, Surabaya, sejak usia mereka masih 3 dan 5 tahun. Keputusan berat tersebut diambil karena ia berstatus sebagai ibu tunggal. Kedua orang tuanya telah tiada dan tidak memiliki sanak saudara lain untuk dimintai tolong saat ia harus merantau mencari nafkah ke Singapura dan Malaysia. Selama bekerja di luar negeri, komunikasi WK dengan buah hatinya sangat terbatas akibat aturan pekerjaan yang melarangnya memegang gawai hingga bertahun-tahun. Ia hanya bisa melepas rindu saat mendapat kesempatan pulang ke Indonesia. Borok terbongkar lewat pesan singkat. Tragedi yang menimpa putrinya baru tersingkap pada Juli tahun 2026. Bermula ketika WK pulang dari Malaysia pada April tahun 2026, lalu sempat menjemput kedua anaknya dari panti asuhan untuk jalan-jalan sebelum mengembalikan mereka kembali, karena ia harus mengikuti pelatihan kerja di Malang pada Juni tahun 2026. Kecurigaan WK mulai muncul pada tanggal 3 Juli tahun 2026 ketika sang kakak mengirimkan pesan WhatsApp berisi video dengan kalimat "Mama adik gini", namun pesan tersebut langsung ditarik atau dihapus. Diliputi rasa cemas luar biasa, WK lantas meminta tolong kerabatnya di Surabaya untuk mendatangi panti asuhan dan mengecek ponsel sang anak. Alangkah hancurnya hati sang ibu saat mendapati rekaman video aksi pencabulan di dalam ponsel tersebut, sehingga ia langsung meminta kerabatnya untuk mengevakuasi kedua anaknya keluar dari panti asuhan. Aksi bejat selama 3 tahun. Berdasarkan pengakuan korban kepada sang ibu, aksi keji tersebut dilakukan oleh Mujahidin Syukron Noor, yang merupakan anak dari pemilik panti asuhan. Tindakan asusila itu bahkan telah berlangsung sejak korban berusia 11 tahun, atau selama kurang lebih 3 tahun dan dilakukan berulang kali. Ironisnya, pelaku juga sempat mendokumentasikan perbuatan bejatnya dalam bentuk rekaman video di ponsel. Dugaan pencabulan itu, menurut pengakuan anak saya, dilakukan sejak usianya 11 tahun. Sekarang anak saya sudah berusia 14 tahun, bikin video dengan putri saya gak sekali saja. Di-scroll di HP-nya sudah banyak yang dihapus, asteris ungkap WK. Pelaku sempat kabur dan ditangkap polisi. Usai mengamankan anaknya, WK langsung membuat laporan resmi ke Polrestabes Surabaya pada Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2026, dengan nomor LPB per 1401-7/2026, SPKTPOLRESTA, BES, SURABAYAPOLDA Jawa Timur. Mendengar laporan tersebut, pelaku sempat melarikan diri ke luar kota. Namun, berkat inisiatif WK yang memancing pelaku untuk bertemu, terduga pelaku atas nama Mujahidin Syukron Noor akhirnya berhasil diringkus dan dijebloskan ke dalam tahanan polisi. Meski pihak keluarga terduga pelaku sempat berupaya membujuknya agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, WK dengan tegas menolak mentah-mentah dan menuntut keadilan bagi putrinya. Sebagai seorang ibu, saya gak terima anak saya diperlakukan seperti itu. Apalagi oleh anak dari pemilik panti. Saya mau kasus ini diusut tuntas, asteris tegasnya. Desakan tim kuasa hukum. Menanggapi kasus kekerasan seksual ini, kuasa hukum korban, Dodik Firmansyah, mendesak aparat penegak hukum untuk memproses perkara ini secara transparan dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Mujahidin Syukron Noor. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini harus tegas. Terduga pelaku harus dihukum seberat-beratnya, asteris ujar Dodik. Selain pengawalan proses hukum pidana, pihak kantor hukum juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar korban mendapatkan hak pemulihan menyeluruh, meliputi perlindungan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga jaminan hak pendidikan bagi korban anak di bawah umur tersebut. Surabaya Redho melaporkan di redaksi Borneo Sinar TV. Kita bersama segenap redaksi Borneo Sinar TV.